Perkenalkan, saya Nasyat Gun. Perkenalkan nama saya Aulun Haliza, Dan di sini kami akan mengerjakan laporan praktikum keamanan cyber modul 7. 7. Jadi lab pertama itu menjelajahi lalu lintas DNS. Jadi tujuan itu yang bagian satu menangkap lalu lintas DNS, bagian dua jelajahi lalu lintas query DNS, bagian tiga itu jelajahi lalu lintas respon DNS. Jadi yang part pertama itu kita akan install Wireshark di Windows. Di sini kita sudah mendownload Wireshark-nya. Selanjutnya kita sudah menginstal. Selanjutnya kita klik eh, start dan cari dokumen Chrome. Setelah kita mendownload eh, mendownload Wireshark, kita akan mengetik if config slash plus DNS. Selanjutnya kita akan masukkan DNS lookup dan kita masukkan www.cisco.com dan kita akan exit untuk menangkap paket yang ada di dalam Wireshark. Selanjutnya kita akan jelajahi lalu lintas query DNS dan kita akan yang pertama itu pilih paket DNS yang berlabel query standar 0x0002A www.cisco.com. Jadi di panel ringan paket, perhatikan paket ini memiliki internet 2, protokol internet versi 4, protokol datagram pengguna, dan sistem nama domain. Jadi selanjutnya kita akan perluas Ethernet 2 untuk melihat detailnya amati kolom sumber dan tujuan. Ini sudah di UDP port 53. Jadi di sini sudah ada frame internet 2, internet protokol versi 4, user datagram protokol, dan domain name system.
Jadi selanjutnya kita akan ada pertanyaan di sini. Apa alamat MAC, sumber dan tujuan antarmuka jaringan? Mana yang dikaitkan dengan alamat MAC ini? Jadi alamat MAC address ini dikaitkan dengan NIC pada PC dan alamat MAC address dikaitkan dengan gateway default jika ada server DNS lokal. Alamat MAC tujuan adalah alamat MAC server DNS lokal. Selanjutnya kita akan yang bagian E ini perluas protokol internet versi 4. Perhatikan alamat IP V4 sumber dan tujuan. Jadi di sini kita sudah membuka internet protokol versi 4. Dan selanjutnya ada pertanyaan juga apa alamat IP sumber dan tujuan antarmuka jaringan mana yang dikaitkan dengan alamat IP ini. Jadi sumber alamat IP ini dikaitkan dengan NIC pada PC dan alamat IP dikaitkan dengan server DNS. Jadi selanjutnya eh, kita akan melihat perluas protokol datagram pengguna. Jadi amati port sumber dan tujuannya. Ini kita sudah melihat protokol datagram pengguna. Dan di sini ada juga pertanyaan. eh, Apa port sumber dan tujuan? Berapa nomor port DNS default? Jadi nomor port ini adalah port dinamis dan port tujuan adalah 53 yang merupakan nomor port DNS default. Jadi selanjutnya kita akan membuka comment prompt dan masukkan eh, ARP garis A. Setelah kita mengetik ARP garis A, ini yang dimunculkan. Dan setelah itu kita mengetikkan ifconfig/al dan ini juga yang ditampilkan oleh comment prompt. Dan selanjutnya ada juga pertanyaan. Jadi pertanyaannya bandingkan alamat MAC dan IP pada hasil Wireshark dengan hasil dari ifconfig/al. Apa pengamatan kita? Jadi semua hasil dari Wireshark dan ifconfig mengenai MAC dan IP address memiliki hasil yang sama. Selanjutnya kita amati Cisco di bendera diatur untuk melakukan query secara rekursif untuk mencari alamat IP ke Cisco.
Jadi selanjutnya yang amati apakah server DNS dapat melakukan query rekursif. Ya, server DNS dapat mengatur dan menangani query rekursif. Jadi ini yang di dalam query responsive. Selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan amati catatan CNAME dan A dalam rincian jawaban. Bagaimana hasil terdapat dibandingkan dengan hasil NS lookup. Jadi hasil CNAME dan A yang dapat ditampilkan pada NS lookup dan Wireshark sama. Jadi kita akan menjawab pertanyaan yang bagian cerminan. Jadi dari hasil Wireshark, apalagi yang dapat Anda pelajari tentang jaringan ketika Anda menghapus filter. Jadi tanpa menggunakan filter Wireshark dapat menampilkan semua macam paket misalnya seperti ADCP dan ARP. Dari paket dan informasi yang ada pada paket kami ini dapat mempelajari mengenai perangkat lain dan fungsi dalam L. Selanjutnya, bagaimana penyerang dapat menggunakan Wireshark untuk membahayakan keamanan jaringan Anda. Jadi jawabannya adalah penyerang dapat mengobservasi traffic jaringannya dan hanya bisa mendapatkan informasi yang sensitif dari paketnya jika trafficnya tidak enkripsi. Selanjutnya kita masuk ke lab eh, menyerang database MySQL. Jadi tujuan lab ini kita akan melihat berkas PCIP dari serangan sebelumnya terdapat basis data SQL. Jadi kita akan masuk ke dalam part yang keempat, yaitu menggunakan Wireshark, penganalisa paket jaringan umum untuk menganalisis lalu lintas jaringan. Jadi step pertama itu kita akan membuka Wireshark dan memuat file PCIP. Jadi kita akan menggunakan virtual mesin CyberOps. Jadi kita akan membuka VM. Jadi setelah kita membuka virtual mesin, kita akan mencari di aplikasi CyberOps Wireshark. Lalu kita akan pada aplikasi Wireshark kita klik buka di tengah aplikasi di bawah file. Lalu kita telusuri directory home analysis dan cari lab support files, directory lab support file dan buka SQL lab PCAP.
Setelah kita membuka file PCP-IP terbuka di Wireshark dan menampilkan lalu lintas jaringan yang ditangkap. File penangkapan ini berlangsung selama periode 8 menit. Dan ini sudah terbuka di file PCP. Jadi selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan dari apa dua alamat IP yang terlibat dalam serangan injeksi SQL ini berdasarkan informasi yang ditampilkan. Jadi ini yang alamat yang terlibat dalam serangan injeksi SQL. Jadi selanjutnya step kedua pada langkah ini kita akan melihat awal serangan. Jadi dalam tangkapan Wireshark, klik baris 13 dan pilih follow HTTP stream. Jadi baris 13 ini dipilih karena merupakan permintaan HTTP GET. Ini akan sangat membantu dalam mengikuti aliran data sebagaimana yang dilihat oleh lapisan aplikasi dan mengarah ke pengujian teori untuk injeksi SQL. Jadi kita membuka kembali virtual machine. Dan ini setelah kita membuka baris ke-13 dan pilih follow HTTP stream. Jadi lalu lintas sumber ditunjukkan dengan warna merah. Sumber telah mengirim permintaan GET ke host 10.2.0.2.15 dengan warna biru perangkat tujuan merespon kembali ke sumber. Jadi selanjutnya kita klik dan temukan masukkan 1 = 1, cari entry. Saat teks ditemukan, klik batal di kotak pencarian, temukan teks string 1 = 1. Dan kita sudah mencari 1 = 1. Selanjutnya kita klik cancel dan ini sudah ada terminal cancel. Jadi ada pertanyaan penyerang telah memasukkan query 1 = 1 ke dalam kotak pencarian user ID pada target 10.0.2.15 untuk melihatkan apakah aplikasi tersebut rentan terhadap injeksi SQL. Alih-alih aplikasi merespon dengan pesan kegagalan login, aplikasi tersebut merespon dengan rekaman dan dari basis data. Penyerang telah memverifikasi bahwa mereka dapat memasukkan perintah SQL dan basis data akan merespon. Jadi selanjutnya kita akan tutup jendela, ikuti aliran HTTP. Jadi kita akan ketik 1 = 1. Dalam contoh tersebut tidak masalah apa yang dimasukkan di dalam bidang tersebut itu akan selalu benar. Jadi kita akan tutup jendela ikuti aliran HTTP. Kita akan kembali lagi ke virtual machine. Selanjutnya kita akan masuk
juga ke dalam virtual machine, klik kanan baris 19 dan pilih ikuti aliran HTTP. Dan ini kita sudah masuk ke kanan baris 19 dan kita akan klik klik 1.1 find. Selanjutnya eh kita akan melihat penyerang telah memasuki query 1 sama dengan 1 ke dalam kotak pencarian user ID pada target 10.0.2.15. Alih-alih aplikasi merespon dengan pesan kegagalan login, aplikasi merespon dengan informasi berikut. Jadi ini adalah dari ID 1 atau 1 sama dengan 1. Jadi selanjutnya eh nama basis datanya adalah DFWA dan pengguna basis datanya adalah DFWA localhost. Ada juga beberapa akun pengguna yang akan ditampilkan. Jadi kita akan tutup jendela, ikuti aliran HTTP, dan clear untuk menampilkan seluruh percakapan. Selanjutnya, kita masuk ke step 4, yaitu serangan injeksi. SQL memberikan informasi sistem. Jadi, penyerang melakukan dan memulai menagihkan informasi yang lebih spesifik. Jadi, dalam tangkapan our chart, klik kanan, kita akan klik baris 22. Kita masuk ke dalam virtual mesin kembali. Ini yang bagian 22. Dan kita klik close. Dan kita akan eh melihat di dalam 1 sama dengan 1. Sama dengan 1. Dan kita akan tutup. Kita akan clear. Jadi versinya itu adalah 5.7.12 Ubuntu 1.1. Selanjutnya kita masuk ke step 5. Selanjutnya step 5 kita akan masuk ke serangan injeksi SQL dan informasi tabel. Jadi penyerangan ini mengetahui bahwa ada sejumlah besar tabel SQL yang penuh dengan informasi. Penyerang mencoba menemukannya. Jadi kita sekarang masuk ke baris 25.
Jadi selanjutnya kita akan masuk ke baris ke-25 dan kita akan temukan users dan sudah ditemukan. Jadi penyerang telah memasukkan query satu atau satu sama dengan satu ke dalam kotak pencarian user pada target 10.0.2.15 untuk melihat semua tabel dalam basis data. Ini memberikan output yang sangat banyak dari banyak tabel karena penyerang menetapkan null tanpa spesifikasi lebih lanjut. Selanjutnya ada pertanyaan sini, pengguna manakah yang memiliki hash kata sandi dalam ini, yaitu 1337. Lalu dengan menggunakan situs web seperti HTTPS, Crackstation.net, salin hash kata sandi ke cracker hash kata sandi dan mulai memecahkannya. Jadi apa kata sandi teks biasa yaitu Charlie. Dan kita akan close, tutup jendela atau follow HTTP stream. Dan selanjutnya di sini ada pertanyaan juga, apa risikonya jika platform menggunakan bahasa SQL? Jadi situs web biasanya berbasis database yang menggunakan SQL. Tingkat keparahan serangan injeksi SQL tergantung pada penyerangan. Yang kedua itu kita akan menjelajahi internet dan lakukan pencarian pada mencegah serangan injeksi SQL. Apa saja dua metode dan atau langkah yang dapat diambil untuk memecahkan serangan injeksi SQL. Jangan gunakan SQL dinamis dan sanitasi input yang disediakan pengguna. Selanjutnya, start the CyberOps Workstation VM dan buka terminal. Ini dari terminal Windows. Jalankan perintah ini untuk menampilkan konten file log/tutorial.lot yang terletak di folder Home Analyst Support Files.
What is the drawback of using cat with large text file? Bagian awal file mungkin hilang karena cat tidak mendukung pemecahan halaman. Selanjutnya, pada terminal yang sama, use the command below to display the contents of long stash tutorial file. Lagi, this time using more. What is the drawback of using more? Tergantung pada aplikasi terminal yang digunakan. Mungkin tidak mudah untuk menampilkan kembali halaman yang sudah kita tampilkan. Kemudian di bagian there from the same terminal window, use less to display the content. Long test tutorial.log file lagi. Ini ada banyak sekali teksnya dan ada N. Kemudian gunakan kunci Q untuk keluar dari last tool. Selanjutnya, perintah tail menampilkan akhir dari sebuah berkas teks. Secara default, tail menampilkan 10 baris terakhir dari daftar berkas tersebut. Dan ini adalah hasilnya. Selanjutnya, step 2, actively following logs. Dalam beberapa situasi, baiknya kita memantau berkas log saat entry log ditulis ke berkas log. Untuk kasus tersebut, perintah tail minf sangat membantu. Yang pertama itu kita menggunakan tail untuk secara aktif memantau isi file. Ini adalah hasilnya. What is the difference in the output of tail and tail minf? Jelaskan. Setelah perintah tail minf dikeluarkan, terminal tampak terkunci dan tidak menerima perintah lagi. Hal ini terjadi karena tail masih berjalan, mengamati file
load dan akan mencetak perubahan apapun yang tertulis di layar. Kemudian B, untuk melihat TLF beraksi, buka channel terminal kedua atau tampilan sehingga kita bisa dapat melihat kedua jaringan terminal. Kemudian ini terminal pada terminal di bawah kita masukkan komen ini. Dan ini adalah hasilnya. Perintah di atas menambahkan pesan "This is a new entry to the monitored log file." Karena TLF memantau berkas pada saat baris ditambahkan ke berkas, jendela atas akan menampilkan baris baru secara langsung. Dan tekan Ctrl plus C untuk menghentikan eksekusi TLF dan kembali ke prompt shell. Selanjutnya, part 6, log files and syslog. Karena pentingnya hal tersebut merupakan praktik umum untuk memusatkan berkas log dalam satu komputer pemantauan. Syslog adalah sistem yang dirancang untuk memungkinkan perangkat mengirim berkas log mereka ke server terpusat yang dikenal sebagai server syslog. Klien berkomunikasi ke server syslog menggunakan protokol syslog. Syslog umumnya digunakan dan mendukung hampir semua platform komputer. PM CyberOps Workstation menghasilkan berkas log tingkat sistem operasi dan menyerahkannya ke syslog. Kemudian pada bagian A, gunakan perintah cat sebagai root untuk membuat daftar isi file log syslog 1. File ini menyimpan entry log oleh sistem operasi PM CyberOps Workstation dan dikirim ke layanan syslog. Mengapa perintah cat harus dijalankan sebagai root? Di VM CyberOps Workstation, file ini milik root dan hanya dapat dibaca oleh root. Kemudian B, perhatikan bahwa berkas ini hanya menyimpan entry log terbaru. Agar berkas syslog tetap kecil, sistem operasi secara berkala merotasi berkas log, mengganti nama berkas log lama menjadi syslog 1, syslog 2, dan seterusnya. Kemudian kita akan gunakan comment cat untuk membuat daftar file syslog yang lama.
Pertanyaan selanjutnya, dapatkah Anda memikirkan alasan mengapa sangat penting menjaga waktu dan tanggal komputer tetap sinkron dengan benar? Sistem log menggunakan file log untuk mencatat dan menyimpan peristiwa serta tanggal atau waktu terjadinya. Jika jam sistem salah atau tidak tersinkronisasi, maka akan mempersulit proses pemecahan masalah. Kemudian part 7, log files and journal CTL. Sistem manajemen log populer lainnya dikenal sebagai jurnal, dikelola dengan jurnal daemon. Sistem ini dirancang untuk memusatkan manajemen log terlepas dari asal peran. Dalam konteks step ini, fitur paling jelas dari daemon sistem jurnal adalah penggunaan file binar append only yang berfungsi sebagai file lognya. Step 1, running journal CTL with no option. Untuk melihat log jurnal, gunakan perintah jurnal CTL. Alat jurnal CTL menafsirkan dan menampilkan entry log yang sebelumnya disimpan dalam berkas log binar jurnal. Kemudian gunakan Ctrl C untuk exit the display. Kemudian step 2, jurnal CTL dan beberapa opsi. Sebagian dari kekuatan penggunaan jurnal CTL terletak pada opsi-opsinya. Untuk perintah-perintah berikut, gunakan Ctrl plus untuk keluar dari jaringan. Kemudian gunakan jurnal CTL UTC untuk menampilkan semua stempel waktu dalam waktu UTC. Kemudian gunakan jurnal CTL min-B to display long entries recorded during the last boot. Kemudian gunakan jurnal CTL untuk menentukan layanan dan jangka waktu entry log. Perintah di bawah ini menunjukkan semua log layanan NIMS di rekaman hari ini. Selanjutnya kita menggunakan tambahan K switch to display only messages generated by kernel. Selanjutnya, similar to tell, in FDiscrete log, use the X switch to actively follow the logs as they are being written. Bandingkan cetak cerminan, bandingkan stok dengan jurnal D, apa kelebihan dan kekurangannya masing-masing.
Syslog adalah solusi standar untuk login. Ini menggunakan file teks biasa, tetapi memiliki kekurangan struktur. Informasinya tidak terpusat dan mungkin perlu mencari banyak informasi yang tidak berhubungan untuk menemukan informasi yang relevan. Syslog tidak menyediakan cara untuk memisahkan pesan berdasarkan aplikasi terkait. Selain itu, file teks biasa mungkin memerlukan rotasi agar tidak menjadi terlalu besar. Jurnal mengganti file log teks biasa dengan format file khusus untuk pesan log. Hal ini memudahkan untuk menemukan pesan log yang relevan. Sekian praktikum dari kami. Terima kasih.